Halo semua. สวัสดีค่ะนันโนตนะคะ Jadi hari ini aku pengen ngebahas ya di video ini ya. Aku pengen ngebahas mengenai series Netflix dan ini dari Thailand. Sebenarnya udah rilis tahun 2018 tapi rame di tahun ini. Judulnya itu Girl from Nowhere. Ya, mungkin kalian udah ada yang tahu, tapi mungkin juga ada yang belum dan belum nonton sama sekali. Ini rame banget di, ya kalian tau lah, di salah satu aplikasi TikTok. Pasti tahu dong TikTok. Itu banyak banget bukan ngeluarin cuplikannya, tapi kayak ada lagunya dia, kayak di intro pertama tadi. สวัสดีค่ะนันโนตนะคะ Itu bikin orang penasaran juga kan dari mana itu musiknya. Terus ya salah satunya aku juga, dan akhirnya aku nemu series ini dan akhirnya aku nonton. Aku juga baru nonton sebenarnya, cuman ya ceritanya seru sih. Lanjut aja kita ke review ceritanya. Jadi Girl from Nowhere ini punya pemeran utamanya itu perempuan ya, perempuan siswi namanya itu Nano kayak yang di lagunya kan, kayak yang di lagunya itu Nano Naka. Dia itu suka pindah-pindah sekolah, jadi di setiap episode dia nggak netap di satu sekolah. Kerjanya dia tuh pindah sana sini dan mengungkapkan sesuatu tentang sekolah itu ataupun tentang murid-muridnya. Tapi ini lebih ke, sebenarnya bukan tentang, nggak keseluruhan ceritanya mengenai sekolah, maksudnya bukan membongkar tentang sekolah, tapi lebih ke menuju ke muridnya sih sebenarnya, ke muridnya ya. Nah ini tuh termasuk genre misteri, nggak horor ya, nggak ada hantunya kok, tenang, tapi emang banyak darah. Dan si Nano ini creepy sih, cuman tapi di nggak semua episode dia pindah-pindah, ada 2 episode ya kalau nggak salah. Jadi sebenarnya tuh ada 4 episode yang sama ya, maksudnya di 2 episode satu sekolah yang sama 2 episodenya lagi di satu sekolah yang beda. 2 episode dia masih di satu sekolah yang sama, mungkin karena memang dia belum selesai di satu episode. Ya kalian bisa tonton aja sih. Jadi si Nano ini dia kan sering pindah-pindah sekolah ya, dan gak ngertinya kenapa dia tuh bisa tahu gitu, sebuah rahasia yang kayak ya kalau murid biasa gak akan tahu, cuman dia tahu gitu. Aneh kan. Jadi di series ini ada 13 episode. Dan di setiap episodenya itu banyak dibahas mengenai masalah-masalah anak remaja. Mungkin seperti juga bully, sahabatan panjat sosial, pelecehan seksual, cinta-cintaan, itu ada. Nah yang cinta-cintaan itu cuma ada satu episode tuh yang benar-benar bikin kalian mungkin baper banget ya. Aku juga sih. Itu paling nyaman aja sih buat ditonton sebenarnya. Kalau yang lain, waduh, udah kelam banget si Nano itu. Cuma kalau soal wataknya si Nano ya, Nano ini bisa protagonis, bisa jadi antagonis. Makanya dibilang kalau di setiap episode dia pindah-pindah sekolah. Mungkin tergantung dengan dia temui siapa, yang dia temui siapa. Ya kayak gitu dia meraninnya. Dan ada di episode kedua itu aku bingung kenapa. Ya mungkin kalau kalian nonton ini ada yang udah selesai bahkan nonton seriesnya ya, pasti tahu dong di episode 2 kenapa. Episode 2 dia mati
ini gue jadi spoiler ya yang belum nonton. Ya pokoknya episode 2 aja ya. Dia mati terus hidup lagi, mati terus hidup, terus ngulangin suatu hal yang sama lagi gitu. Nanti kayak ini apa sih maksudnya? Tapi memang di setiap episode itu pasti selalu ada pesan tersendiri. Banyak makna sih sebenarnya. Kalau kalian tuh harus gimana ya? Intinya ada pesan lah di setiap episode. Secara keseluruhan ya, sebenarnya si Nano ini secara keseluruhan, bukan si Nanonya ya, secara keseluruhan ceritanya bagus. Tapi mungkin kalian bakal bingung kayak gimana ceritanya tiba-tiba dia ada di sekolah ini pindah ke sekolah ini kan. Bingung banget gak sih? Cuman ya memang ceritanya kayak gitu, cerita tentang anak siswi yang suka pindah-pindah sekolah, terus singkatnya mengungkap sesuatu yang kelam di sana. Mungkin bukan cuma mengenai sekolah, tapi mengenai murid-muridnya. Dan itu ya keren aja sih menurut aku. Cuma kalau dia udah ketawa, aduh, creepy banget. Creepy sih. Jadi kalau kalian mau tahu ya, Nano ini siapa? Nano ini tuh Cica Amatayakul. Cica, bagus ya. Cica. Oh, kalau kalian mungkin gak asing ya, ini deh, pernah nonton ATM Error? ATM Error yang keberapa ya? Itu ada si Cica ini, si Nano ini main di sana, dan aku nggak ngeh. Padahal aku udah pernah nonton ATM Error. Cuma beda banget gitu kesannya di ATM Error. Dia ya nggak creepy lah, orang ceritanya bukan misteri. Cuman ya kalian harus tahu. Kalian harus tahu aja sih. tapi jujur baru tahu sih, aku baru tahu kalau dia tuh main di situ juga. Kalau memang mungkin kalian udah selesai ya nonton series ini, terus kalian penasaran Nano itu siapa, ya kalian bisa nemuin dia main drama itu juga. Dan emang perannya ya nggak se-creepy ini. Cuman lagi ada sepertinya bakal ada muncul season 2 sepertinya ya, tapi dia baru posting di Instagramnya mengenai mungkin tanda-tanda dia ngasih kode bakal ada season 2. Nggak tahu sih, tapi kelihatannya sih kayak gitu. Cuman ya oh ya, kalau kalian tahu Instagramnya, kalian bisa buka aja nanti. Ya aku bisa taruh aja ya linknya di bawah, nama Instagramnya dia siapa. Itu di sorotannya, di highlight story-nya. Aku ada lihat, aku munculin sini aja ya. Dia tuh bilang anak dajjal, coy, emang anak dajjal. Jadi kayak orang juga bingung kan, sebenarnya si Nano ini tuh siapa, Nano ini tuh apa. Ya, Nano itu adalah anak dajjal. Mungkin cuma kayak gitu aja, tapi nggak bakal tahu sih. Season 2 bakal terus-terusan pindah sekolah, nggak tahu. Terus jadi ya kalau kalian penasaran, kalian tonton aja sih ini. Kalian bisa nonton di Netflix atau di kemana ya kemarin? Aku nggak nonton di Netflix ya. Kemarin aku nonton di website apa lupa gitu. Itu aku tulis aja ya di link description box. Ya intinya gitu deh. Rekomen sih buat kalian yang suka nonton cerita misteri semacam itu. Dan ini nggak terlalu gimana ya. Tapi kalau kalian takut darah ya jangan sih. Soalnya ada juga darah-darahan. Udah gitu aja. Next, mungkin kalau mau bahas alur cerita boleh. Alur cerita tentang si Nano boleh. Komen aja di bawah bagusnya kayak gimana. Dan maaf banget ya kalau aku ngomongnya masih berantakan, soalnya masih pemula. Mohon maaf ya. Udah gitu aja. Semoga kalian suka. Jangan lupa klik subscribe di bawah dan tombol like-nya diklik juga ya. Kalau kalian suka, ya kalau nggak suka ya nggak apa-apa sih.
nggak maksain. Bye. Bye. Budi. Bye. See ya.